A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, alhamdulillah. Jadi kita hari ini insyaallah akan masih melanjutkan terkait pertanyaan yang ada di grup. Tinggal tersisa satu pertanyaan lagi terkait saluran belanja. Insyaallah minggu depan mungkin kita akan membahas terkait dengan saluran infak ya. Nah, untuk yang minggu ini, judul yang dipilih adalah terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada pertanyaan terkait dengan biasa kita di dalam lingkungan kita masing-masing, mau itu di kantor, mau itu di komunitas, kadang sering menemukan hal-hal yang kurang baik ya, atau sebuah praktek yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah begitu. Tapi kita bingung cara untuk menyampaikannya gitu. Nah, tapi di Islam, alhamdulillah ya, semua hal itu diatur, ada panduannya gitu, sahabat-sahabat. Baik, kita buka dengan melihat sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian bersungguh-sungguh untuk menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Atau Allah akan menimpakan kepada kalian siksaan dari sisinya, lalu kalian berdoa kepadanya, akan tetapi dia tidak mengabulkan doa kalian." Jadi kita tahu bahwa di Al-Quran pun Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Islam itu adalah agama yang terbaik atau wasaton. Kenapa disebut wasaton atau yang terbaik? Karena dia tadi menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran gitu. Nah, artinya kan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi terhadap segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi di hadapan kita, semua kita itu punya tanggung jawab sebenarnya ya untuk menyikapi gitu. Makanya ketika misalkan Allah mengirimkan seorang pengemis ke depan pintu rumahmu, nah kita harus hati-hati gitu. Bukan berarti harus memberikan juga gitu ya, tapi panduannya jika seorang pengemis datang, maka tadi tolaklah dengan baik ataupun berikan sekedarnya gitu. Lebih baik lagi jika orang yang datang itu kemudian ya mungkin diterima dulu, disambut sebagai tamu yang dimuliakan, diajak diskusi, barangkali dia mengemis itu karena kurang paham ya terkait dengan rizki Allah gitu. Karena di dalam hadis juga disebutkan tidaklah seseorang membuka pintu untuk meminta-minta kecuali Allah datangkan kemiskinan gitu. Tapi kan orang yang datang kadang belum tentu punya pengetahuan gitu. Sehingga dia menganggap solusi dalam kehidupannya adalah datang mengemis-ngemis kepada orang. Nah, jangan-jangan Allah mengirimkan yang bersangkutan agar bisa menjadi sedekah bagi kita gitu. Karena kita sendiri juga banyak problem dalam kehidupan sehingga Allah datangkan saluran untuk kita bersedekah gitu. Yang nggak boleh adalah menghardik, yang nggak boleh adalah kemudian secara ketus berlaku kasar misalkan ya. Nah, karena semua itu Allah yang datangkan. Ketika ada saudara kita yang dalam kesulitan, kecenderungannya ketika ada orang yang seperti itu, orang tuh nggak mau direpotkan. Jadi dia berusaha mencari cara untuk menghindar supaya nggak pusing gitu ya, untuk menghadapi saudaranya yang dalam kesulitan dan mungkin mengemis-ngemis, mendesak, meminta pertolongan misalkan. Padahal sebenarnya itu atas izin Allah kalau hadir dan ada di depan mata kita. Kembali lagi, bukan berarti kemudian kita harus membantu di luar kapasitas ya. Kalau nggak punya ya katakan nggak punya.
Kalau kita punya, maka sesuai dengan ilmu yang kita pahami, kita bantu, tapi juga belum tentu harus full. Ya. Jangan-jangan ketika seseorang dibantu full, malah dia semakin bergantung kepada manusia, misalkan gitu ya. Jadi memang nggak mudah untuk menyikapi segala hal yang Allah hadirkan. Makanya tadi dikatakan bahwa kalau kita tidak menyuruh berbuat baik atau mencegah dari kemungkaran, kita yang kena azab nanti gitu. Doa kita jadi nggak didengar oleh Allah ya. Padahal kita punya banyak kebutuhan gitu. Jadi kita harus hati-hati semua peristiwa yang Allah izinkan datang kepada kita, mau enak nggak enak, itu kita sebenarnya sedang Allah uji gimana menyikapinya gitu. Nah itu yang pertama ya. Kemudian kita masuk dulu ke Al-Quran ya, sahabat-sahabat. Jadi kita akan banyak tadabur ya di kajian Rabu. Kita lihat di Quran surat Al-Isra, Quran surat 17 ayat 16. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah atau nyaman di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi mereka durhaka di dalam negeri itu. Maka sepantasnya lah berlaku atasnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, jadi tadi kan kita bahas bahwa kadang-kadang ketika ada orang yang susah datang, kenyamanan kita terusik gitu, sahabat-sahabat ya. Kita seringkali atau di sekitar kita ada orang yang berbuat buruk ya. Kalau kita negur itu, kita takut nanti akhirnya dia marah ke kita gitu ya. Jadi kita tuh mencari yang aman saja gitu. Tapi yang aman saja, tidak mau ikut campur urusan orang, tidak mau ikut-ikutan, itu akan mendatangkan musibah sebenarnya gitu. Ya karena di Islam ya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kalau ada sesuatu yang salah, maka kita harus menegur atau memberi nasihat, ya, atau menyampaikan sebuah ya tadi ya perkataan yang baik agar orang itu kemudian berhenti dari melakukan sesuatu yang tidak baik itu. Meskipun itu juga ada caranya gitu dan di Al-Qur'an diatur. Nah, tapi ada orang-orang yang ya dia diam saja gitu. Ya kalau hari ini juga kita lihat kan misalnya ketika contoh nih ya. Kita lihat kalau di jalanan seringkali ketika ada orang yang kena musibah atau misalkan dulu saya pernah mengalami kejadian ada maling masuk ke mobil misalkan gitu ya. Atau orang sedang diancam di jalan, biasanya tuh kiri kanan penuh orang, semuanya menghindar gitu, takut ya. Takut gitu. Nah, jadi di siang bolong terjadi kejahatan di depan mata kita, kiri kanan banyak saksi, banyak orang, tapi biasanya orang tuh cari aman gitu. Takut untuk menolong gitu ya. Ah udahlah daripada nanti ke kita begitu kan ya, jadi problem gitu ya. Nah, sebenarnya Allah mengikat tuh. Ya, ketika hadirkan di depan kita sebuah bentuk kejahatan, nah kita diikat tanggung jawab gitu. Ya tentu balik lagi disesuaikan dengan kadar. Kalau yang melihatnya ibu-ibu sedang bawa anak, ya mungkin enggak ya. Dia mungkin sekedar teriak, minta tolong ke orang lain untuk membantu orang yang sedang tadi ditimpa satu ancaman di tengah jalan ya. Tapi kalau dia misalkan seorang laki-laki yang kemudian sehat tubuhnya kuat ya, maka dia harus turun menolong gitu ya. Jadi itu disesuaikan ya. Bukan berarti melihat itu kemudian kita langsung ikut ya, tapi sesuai kemampuan masing-masing. Itu contoh. Ya kalau hari ini ada orang ditimpa kejahatan di tengah jalan, sekitarnya pura-pura nggak tahu gitu karena takut. Itu maksudnya
di negeri ini tuh kita diuji kadang-kadang ada sebuah hal yang kita bisa lakukan, tapi kita nggak mau karena kita cari aman gitu. Di kantor ada teman yang kemudian mungkin korupsi, yang kemudian melakukan kecurangan, tapi kita mau negur, udahlah, bukan urusan saya gitu. Sebenarnya ada urusannya kalau Allah izinkan kita tahu gitu ya. Cuman cara menyampaikannya itu hal lain gitu. Itu ada panduan juga. Nah itu, jadi kalau semua orang yang ingin hidup nyaman, tidak mau melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran, nanti Allah akan datangkan azab yang menimpa semua, termasuk kita kena juga gitu. Nah kemudian kita lihat Quran Surat Al-Anfal, Quran Surat 8 ayat 25. Dan takutlah kamu terhadap fitnah, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zolim di antara kamu secara khusus. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Gitu. Ya jadi, misalkan dengan contoh tadi, ada maling di tengah jalan, siang bolong, ketika mereka tahu, masyarakat sekarang juga kalau kita melakukan kejahatan siang bolong, nggak akan ada yang bantu. Ya. Semua cari aman. Wah, itu akan menjadi motivasi untuk mereka terus melakukan hal itu dan semakin berani. Ya mungkin pada satu saat kita yang kena dan orang lain juga diam saja gitu ya. Kenapa hal itu terjadi? Ya karena waktu dulu kita melihat itu kita juga diam saja, sehingga Allah tadi menimpakan satu fitnah, satu ujian untuk kaum itu, akhirnya ditimpa berbagai bentuk yang buruk ya. Jadi keburukan, kejahatan merajalela gitu. Di kantor sama ya, mau tadi korupsi, mau curi waktu, itu akan semuanya akan berkembang ketika tidak ada yang berusaha untuk mencegah gitu. Dalam semua bidang, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial, ya kejahatan itu biasanya tumbuh dari mulai yang kecil gitu. Ketika dari yang kecil dibiarkan ya, atau perilaku buruk di kantor, atau kebiasaan buruk di rumah, mau itu anak-anak, mau itu pasangan, kalau dibiarkan dari kecil terus bertumbuh besar karena dianggap ya itu sesuatu yang nggak apa-apa gitu ya, sehingga nilai-nilainya terjadi perubahan. Sesuatu yang tadinya salah dan buruk akhirnya lama-lama menjadi sesuatu yang dianggap biasa saja gitu. Makanya adab gitu ya. Mungkin adab anak zaman dulu terhadap orang tuanya jauh lebih halus, lebih baik ketimbang anak sekarang gitu. Karena sekarang juga orang tuanya ya tadi kan kita sudah dengan budaya ya si anak itu jarang diajak ngobrol, jarang dididik terkait perilaku. Kalau anaknya susah diam ya dikasih HP, disuruh main game gitu kan. Itu akan menimpa orang tuanya juga pada akhirnya gitu maksudnya. Ya kalau dulu ada suntangan, ada pamit begitu ya, ada tata titi lah gitu ya. Nah ada nilai-nilai yang sebenarnya sudah baik di masyarakat, yang itu sesuai dengan nilai agama, tapi karena perubahan zaman dan orang tua juga berubah cara mendidik, mendampingi anak, itu akhirnya dianggap sebagai satu kewajaran gitu. Ya kalau kita orang beriman, tentu kita menggunakan Al-Quran, mau di luar itu anak orang lain terhadap orang tuanya tidak sopan, kemudian adabnya juga kurang baik, ya kita jangan membiarkan itu terjadi. Karena nilai-nilai itu penting bagi sang anak, dan kita diikat oleh tanggung jawab itu oleh Allah. Jangan sampai nilai-nilai kebaikan, ya kemakrufan itu hilang gitu. Sebuah nilai yang baik yang sudah sebenarnya dipahami, diadopsi oleh masyarakat, ya. Tapi kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, akhirnya lama-lama luntur gitu nilai-nilai kebaikan itu. Gitu. Jadi kalau kita budaya orang Timur kan lain dengan budaya orang Barat misalkan gitu ya. Itu ada sebabnya di situ gitu ya.
Tapi hari ini kita mengadopsi semua budaya barat gitu ya. Budaya barat pun tidak semuanya buruk ya. Jadi kan kalau ada budaya dari luar yang kemudian kita anggap itu juga baik ya, tanpa meninggalkan nilai-nilai ketimuran, maka itu kita adopsi gitu. Tapi seringkali kan orang demi kemajuan mengganti semua kebiasaan yang berlaku di masyarakat diganti dengan nilai-nilai yang dianggap modern gitu. Jadi udah nggak zaman lah, itu sudah kuno ya. Kalau sekarang kita ini masyarakat global, padahal nggak seperti itu gitu. Bahkan di luar negeri pun banyak juga yang kemudian melihat tadi budaya timur yang, wah kalau di barat nggak seperti itu ya, kalau di timur masyarakatnya ramah, masyarakatnya itu lebih perhatian, beda dengan yang di luar lebih individualistik, dan mereka ada juga yang menerapkan itu kemudian dalam kehidupannya gitu. Jadi mau dari timur, mau dari barat, itu akan kita adopsi yang sesuai nilainya dengan Al-Quran gitu. Nah, jadi tadi kalau tidak ya akan menimpa semua itu azab zaman, azab yang Allah timpakan tidak hanya menimpa orang yang zolim secara khusus, tapi semua yang di zaman ini akan kena gitu. Nah, kita lanjut di Quran surat Ali Imran 104. Dan hendaklah ada di antara kamu umat yang menyeru kepada kebaikan, ya, menyeru kepada kebajikan, ya, al-khair, gitu ya, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau di terjemahan kayak sama-sama aja gitu ya, tapi kalau sahabat-sahabat lihat di teks Arab, tadi menyeru kepada kebajikannya Allah menggunakan al-khair ya. Nah, tapi menyuruh kepada kebaikan itu bil ma'ruf ya. Jadi ada khair, ada ma'ruf ya. Itu beda gitu sahabat-sahabat. Jadi ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gitu ya. Jadi menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi kalau ma'ruf, uruf itu nilai-nilai tatanan masyarakat gitu ya, yang sudah umum diadopsi, diketahui oleh masyarakat itu. Jadi kayak keluhuran keluhuran lokal atau local wisdom ya. Kita nggak serta-merta orang belajar agama kemudian yang ditransfer ke sini budaya Arabnya gitu. Bukan budaya Arabnya yang harus diterapkan di Nusantara atau di Indonesia ya. Tapi Al-Qur'annya gitu. Al-Qur'an turun di Arab, Rasulnya orang Arab gitu. Tapi nilai-nilainya diterapkan ke nilai-nilai setempat gitu. Nah, kalau kita juga kadang-kadang dengan ilmu yang terbatas memahami tadi yang disebut ma'ruf, semua nilai-nilai tatanan yang sudah baik di masyarakat dirubah dengan dalih ini lebih Quran, padahal sebenarnya budaya Arab yang dimasukkan gitu. Jadi nggak seperti itu. Jadi Islam itu akan tumbuh berkembang makmur secara organik, natural, dimanapun budaya setempatnya gitu ya. Dia tidak menggantikan dengan budaya Arab, tapi dengan prinsip Islamnya sendiri gitu, sahabat-sahabat. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar gitu ya. Jadi ini perintah Allah kan ya. Nah, kemudian kita lihat di An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Dengan cara yang terbaik, ya, ahsana. Sesungguhnya Tuhanmu, dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, jadi ini panduannya seperti ini. Jadi kita disuruh untuk menyeru kepada al-khair, kebaikan, yaitu dengan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Bagaimana caranya? Yaitu menyeru
manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran. Gitu. Jadi, dan bantah mereka dengan cara yang terbaik gitu. Jadi cara yang terbaik untuk setiap orang nggak sama gitu. Jadi misalkan tadi kita melihat ada teman di kantor yang sering melakukan hal-hal yang kurang baik gitu. Ya ada praktek-praktek yang itu kalau dibiarkan berbahaya gitu ya. Nah kita harus mengenal dulu gimana cara menyuruh orang ini dengan cara yang terbaik ya, sesuai dengan keadaan orang itu. Nah, jadi bukan menggurui gitu ya. Kalau kita menggurui, kita menyampaikan secara keras, yang ada mungkin efeknya akan buruk gitu. Tapi kalau misalkan kita kenal dengan dia, maka kita mohon ke Allah mencari cara untuk menyeru dengan cara yang terbaik supaya orang itu selamat gitu. Itu maksudnya sedekahnya kita gitu. Karena kalau kita mampu melakukan itu, nah, itu sebenarnya akan menjadi sedekah dan membuka jalan kehidupan kita masing-masing. Jadi kalau tadi orang menghindar ketika ada saudara yang susah, ada teman yang melakukan kesalahan, dia cari aman, gak usah ikut campur deh. Daripada nanti kita yang ketempuhan kena repot, itu artinya dia menutup sedekah buat dirinya sendiri. Justru itu jalan untuk Allah memperbaiki kehidupan kita sendiri. Karena sedekah itu untuk diri sendiri, bukan buat orang lain. Allah nguji, kalau kamu dikasih kasus, di sekitar kamu ada yang seperti ini, kamu kira-kira berbuat nggak? Gitu ya. Nah, dia berbuat itu sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah sebenarnya. Gitu. Nah, jadi itu ya, sahabat-sahabat, kita membantah pun dengan cara yang terbaik. Gitu. Jadi ketika ada orang yang melakukan kesalahan, ya tentu kita selisihi. Tapi menyelisihinya, kita lihat gimana cara yang terbaik agar tidak menimbulkan luka yang kemudian orang itu malah menjauh gitu. Kalau ke anak kan sama, ketika anak melakukan kesalahan, kita juga harus membantah atau mencegah dengan cara yang terbaik. Kalau terlalu keras anak itu jadi akan trauma, ya takut ke orang tuanya, lama-lama dia tetap aja melakukan keburukan tapi sembunyi, diam-diam, berbohong, bisa begitu. Kalau kita terlalu nggak tega, kemudian membiarkan saja, karena kasihanlah kalau dimarahin gitu ya, dia akan berkembang hal-hal yang buruk pada dirinya gitu ya. Nah jadi kepada anak pun kita harus hati-hati seberapa nih cara menyampaikannya itu sekeras apa, selembut apa, disesuaikan dengan kebutuhan sang anak. Nah kadang-kadang bahkan orang tua punya anak katakan 2 atau 3 nggak sama kan cara menegur anak yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi dia harus mengerti kalau ke anak yang pertama itu cara terbaiknya begini, anak kedua cara terbaiknya begini gitu kan. Itu yang disebut adil. Makanya kan adil itu baju tertinggi dari takwa. Dan hanya Allah yang bisa mengajari ya. Barang siapa bertakwa, maka Allah ajari. Dia jadi bisa berlaku adil. Ya mau ke anak yang pertama, kedua, ketiga, mau ke pasangan, mau ke saudara, mau ke keluarga. Kepada setiap orang kita punya kewajiban untuk tadi saling menasehati dengan kebaikan, kebenaran, kesabaran, ya tapi beda bentuknya ke setiap orang gitu. Nah itu harus mohon ke Allah itu sebenarnya. Nah kemudian kita lanjut di Ali Imran Quran surat 3 ayat 159. Maka dikarenakan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dan sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan musyawarahlah dengan mereka di dalam urusan. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah atas Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, jadi tadi kalau kita melihat ada hal yang harus dikoreksi,
kita menyeru dengan cara yang terbaik, dengan hikmah, begitu ya, dengan pengajaran yang baik, mau ke anak, mau ke pasangan, mau ke keluarga, saudara, dan teman, sebagainya ya. Tapi itu nggak bisa dilakukan kecuali Allah, karena rahmat Allah. Jadi kalau seseorang Allah rahmati, maka dia akan dirubah ya hatinya sehingga bisa berlaku lemah lembut kepada manusia yang lain. Gitu. Makanya watawasau bil haq, watawasau bis sober. Orang belajar agama merasa mengerti kebenaran, tapi ketika menyampaikannya tidak sabar gitu. Akhirnya orang menjauh dari agama gitu kan. Karena menganggap bahwa oh agama itu keras ya, kasar ya, tegas ya. Padahal itu yang mempraktekannya begitu. Padahal agama itu nggak seperti itu gitu ya. Dia adil, dia kapan harus keras, kapan harus lunak, kapan harus tegas, beda-beda perlakuan kepada setiap orang. Allah saja dosa yang dilakukan oleh orang yang jahil, yang tidak tahu, beda dengan orang yang sudah punya pengetahuan. Apalagi sudah beriman, sudah punya pengetahuan, kemudian melakukan hal yang sama dengan orang yang belum mengerti, itu nggak sama di sisi Allah, gitu kan? Jadi bijaksana, gitu. Nggak pukul rata gitu ya. Nah jadi manusia pun nggak bisa sebenarnya berlaku lemah lembut kepada orang lain kecuali itu atas rahmat Allah gitu. Nah jadi kalau seandainya kita menyeru manusia, menegur, mencegah dari perbuatan yang tidak baik, nah itu kita tuh sebenarnya harus banyak-banyak tadi. Ketika mereka belum paham ya dimaafkan ya, kita mohonkan semoga Allah merahmati dia gitu kan ya, dimusyawarahkan ya, diajak diskusi sampai dia ngerti gitu ya. Tapi kalau seandainya tetap sulit ya kita sesuai dengan kemampuan kita aja ya, sisanya tawakal ke Allah karena kita hanya mampu segitu, sisanya kalau bukan Allah yang merubah dia, ya kita juga nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah kadang-kadang ada orang yang sudah melakukan sesuatu yang sesuai kemampuannya, tapi merasa kurang dan terus memaksakan jalan, akhirnya maksa orang lain gitu. Nggak bisa seperti itu, sahabat-sahabat. Ya. Baik, kita lanjut. Kita lihat di hadis riwayat Muslim, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat atau mengetahui suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, dan jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman, gitu ya. Nah jadi sahabat-sahabat, kalau kita lihat ya di sini. Itu tadi ya, kan memang kita diikat oleh Allah ketika melihat sesuatu kemungkaran tuh harus berbuat gitu ya. Ya tapi kan tadi disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan kita. Kita bisa merubah dengan tangan kalau kita dalam posisi memang katakan tadi kalau kita imam di keluarga berarti kita diberi hak oleh Allah untuk melakukan penataan. Kalau kita atasan di kantor, maka kita juga diberikan wewenang untuk menata, gitu kan ya. Tapi kan kalau misalkan sesama teman sejawat, atau kepada atasan, atau kita anak kepada orang tua, itu lain posisinya, maka mungkin dengan lisan, gitu ya. Kita nggak bisa dengan kekuasaan. Nah, lisan pun macam-macam, gitu. Gimana caranya menyampaikan kepada orang tua, kepada atasan, kepada teman, supaya dia bisa paham bahwa sebenarnya kita tuh sayang gitu ya. Jangan sampai dia salah menganggap kita menggurui, kemudian menyinggung. Aspek bahwa kita sayang ingin supaya dia selamat itu harus lebih dominan gitu. Nah, tapi kalaupun itu juga tidak mampu, maka dengan hati gitu. Itu selemah iman. Tapi banyak orang yang ketika ada hal-hal yang buruk tadi, dia tidak melakukan apa-apa karena dia nggak tahu itu benar atau salah. Dia nganggap itu juga hal yang biasa aja gitu. Jadi maksudnya selemah-lemahnya iman itu dengan hati, kalau orang tuh hatinya tertutup,
kita pun nggak bisa melihat. Misalkan tadi ada nilai yang berubah di masyarakat, ada nilai-nilai kebijaksanaan generasi sebelumnya, ya, local wisdom yang mulai luntur di masyarakat. Tapi karena tadi ini memang zamannya berubah, kita menganggap itu hal yang wajar, biasa gitu. Jadi kita pun nggak punya hati yang Allah mampukan untuk melihat ketika ada nilai-nilai yang baik yang mulai luntur. Nah, jadi artinya itu selemah-lemahnya iman kan ya. Hatinya tahu kalau ada nilai-nilai yang kurang baik, si anaknya bergaul di lingkungan yang zaman sekarang, itu juga nggak apa-apa, tapi juga ketika ada nilai-nilai yang salah, dia cepat mengkoreksi gitu. Tapi banyak juga orang tua yang menganggap, itu udah zaman sekarang biasa aja gitu ya. Nah, jangan-jangan orang tuanya memang nggak punya iman, gitu. Karena selemah-lemah iman itu, dia mengetahui mana yang nilai yang baik, mana yang tidak. Kalau orang tuanya juga nggak punya iman, dia nggak tahu. Ya dia taunya, oh ini udah zaman sekarang memang seperti itu, gitu ya. Ya itu yang kita juga harus hati-hati. Kalau orang hatinya punya iman, Allah akan kasih tahu mana yang baik, mana yang bahaya, gitu. Nah, kita lihat di hadis riwayat Abu Daud, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, tidaklah seorang laki-laki berada pada sebuah kaum yang di dalamnya dilakukan suatu kemaksiatan, sementara mereka mampu mengubahnya, kemudian tidak melakukannya, kecuali Allah akan menimpakan azab kepada mereka sebelum kematiannya. Ya. Ya, jadi azab zaman, ya, kalau kita membiarkan keburukan itu terus berlangsung di masyarakat, ya, di anak-anak kita, di lingkungan kita akan mengalami sebuah zaman di mana akan chaos gitu. Jadi kita akan menjadi saksi di zaman itu pasti gitu. Apalagi karena kita juga termasuk yang membiarkan gitu. Nah, makanya itu azab yang Allah izinkan terjadi dalam satu negeri. Ya. Tapi kalau masih ada orang yang berusaha amar ma'ruf, azab itu tuh Allah tahan gitu. Jadi sebuah negeri itu akan terus makmur, akan terus mengalir rizkinya, akan baik masyarakatnya, kalau masih ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dengan cara yang benar, kalau dengan cara yang salah juga, ya beda lagi gitu ya. Nah, cara yang benar ya sesuai yang Allah ajarkan gitu. Nah, jadi kita memang harus hati-hati kalau semua orang misalkan di kajian Rabu saja kemudian melihat di lingkungannya, di sekitarnya ada hal-hal yang harus dia cegah, dia wajib sebenarnya hukumnya gitu. Tapi harus mohon ke Allah gimana cara yang terbaik. Nah, kadang-kadang kan tadi watawasau bil haq, kita mengatakan kebenaran tapi pakai hawa nafsu juga kitanya gitu, tidak dengan kesabaran gitu ya. Dan mungkin merasa lebih baik dari orang lain gitu. Padahal nggak seperti itu. Kalau kita lihat di sekitar kita ada keburukan, ya kita melihatnya lebih kepada Allah lagi nguji gitu ya. Jadi kalau seandainya saya memang punya keimanan, punya ilmu yang benar, harusnya ini bisa nih mendaratkan amal soleh dengan tadi peristiwa yang Allah izinkan hadir di depan kita. Kalau lulus, maka nambah kedudukannya di sisi Allah gitu ya. Jadi itu ujian buat kita gitu. Bukan berarti kita sudah lebih baik, enggak. Tapi barangkali kan sudah ngaji, sudah punya pengetahuan. Nah, tapi agar keadaan kita Allah perbaiki, ya kita terapkan dulu yang ada gitu. Baik, kemudian kita lihat di hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran, kemudian mereka tidak mengubahnya, dikhawatirkan bahwasanya Allah akan meratakan azabnya terhadap mereka. Ya sama ya, semua merata di seluruh negeri gitu. Mau di kota, mau di desa, sama aja gitu. Bukan hanya di kota yang nilai-nilai kearifan lokalnya luntur, di desa sama aja. Kalau teman-teman hari ini pergi ke desa, ya sama kayak di kota gitu.
setting suasananya desa, tapi masyarakatnya sudah lebih individualistik, sudah lebih tadi ya, tidak lagi tolong-menolong gitu ya. Budayanya inginnya seperti yang di kota gitu, dengan semua yaitu tadi ya, angan-angan, cita-cita yang akhirnya tidak lagi mengolah desanya gitu ya, pengennya hidup seperti orang kota gitu. Ya, sekarang juga banyak kan orang yang profesinya jadi pengemis di kota, di desanya dia jadi tuan tanah gitu. Ada kumpulannya itu gitu ya. Jadi banyak modus-modus operandi yang seperti itu. Ya, mereka datang ke kota, disebar di sekian lokasi, mereka profesinya memang pengemis profesional, yang tapi di desanya ya punya sapi, punya rumah, ya, tapi dia melihat bahwa oh ini cara mencari rezeki yang paling mudah katanya gitu ya. Yaitu azab Allah sebenarnya sahabat-sahabat gitu ya. Keutamaan dirinya hilang dan syirik karena mengandalkan rezekinya dari meminta-minta, seakan-akan Allah nggak nyediain gitu. Jadi membangun lifestyle di desanya tinggi, tapi di kotanya dia profesinya ya jadi pengemis, jadi penipu, jadi maling. Jadi di mana-mana akan udah seperti itu gitu. Nah itu sebuah azab negeri sebenarnya. Jadi dia tidak hanya menimpa di kota besar, tapi kadang masuk ke pelosok-pelosok desa. Itu artinya Allah sudah mulai merambah gitu azab Allah itu gitu. Nah itu tugasnya ulama di desa, di kota itu untuk merubah itu gitu. Selama masih ada ulamanya, masih ada orang yang ingin berbuat baik, menasehati, mencegah dengan cara yang baik, ya azabnya itu akan Allah tahan gitu. Ya, tapi kadang-kadang mungkin juga ada ulama yang mencegahnya dengan cara tidak yang terbaik, tidak dengan mohon ke Allah juga cara terbaik, sehingga masyarakat menganggap uh, ya nggak mendengarkan lagi gitu karena nggak nyambung lah ya, jadi nggak mau mendengarkan ulamanya gitu. Baik, mari kita tutup kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.